Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salatul jamaah ma'a jama'atil falahu satu'an asya al-aralu la yusibuhu faqru fid dunya wal akhirah isnain yaqfurullahu ta'ala anhu azabal qabri wasalisu yu'ti kitabahu biyamini wa rabi'u yamuru ala siratil karbatil khatib wal khamisu yudkhiluhullahu ta'ala al-jannah bila hisabi wa la azab al-ayat. Sidang Jumat abdi Allah yang bertakwa, seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat. Dengan sececah harapan mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita, baik yang telah, yang sedang maupun yang akan kita laksanakan, mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah tercurah dan terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para penganut, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir di tempat yang paling mulia ini, dalam rangka mentakarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus yang hadir di tempat yang paling mulia ini, atau umumnya umat Islam yang mengakui kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umat yang tunduk dan taat terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa inilah insyaallah kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan di alam dunia ini, terlebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat abdi Allah yang bertakwa, kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di alam dunia ini. Sementara kita hidup di alam dunia ini diserahi apa itu yang namanya amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat merupakan suatu barang titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bakal dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu khatib ingin memberikan suatu gambaran kepada para jemaah amanat yang pasti nantinya bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan merupakan ciri identitas daripada seorang muslim adalah sholat. Sholat merupakan amanat pertama dan paling utama yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kalau seandainya sholat kita itu beres, insya Allah amalan-amalan lain bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya sholat kita itu rusak, jangan mimpi amalan-amalan lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apabila kita nanam padi,
insya Allah rumput bakal jadi. Tapi kalau seandainya kita nanam rumput, jangan mimpi padi bakal jadi. Oleh karena itu, khotib mengajak kepada para jemaah, mari kita sama-sama menggalakkan sholat yang 5 waktu dan dikerjakan di masjid secara berjamaah. Alhamdulillah, khotib mulai melihat baik itu di lembaga pemerintah maupun instansi swasta sekarang sudah menggalakkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW memberikan suatu gambaran kepada kita tadi yang dibacakan oleh khatib. Man sholata sholal khamsa ma'al jama'ati falahu asya'a. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka Allah akan memberikan kepada kita 5 perkara. Al-awalu yayusibuhu fakhru fid dunya wal akhirah. Yang pertama adalah dia tidak akan mengalami kemiskinan baik di dunia maupun di akhirat. Kemiskinan kalau di dunia adalah kefakiran. Kaidal faqru ayakuna minal kufra. Fakir akan menuju kepada kekafiran. Miskin akan menuju kepada kekufuran. Insya Allah bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah, Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Kenapa? Karena setelah imam beres mengucapkan salam, kita berzikir berjamaah, baru imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa tersebut diaminkan secara berjamaah, insya Allah lah dari mulut jamaah tersebut barangkali doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir di dunia, miskin di akhirat. Insya Allah kalau orang yang sholat berjamaah itu jauh daripada itu. Miskin di akhirat artinya maaf para jamaah, kita semuanya adalah camat calon mati. Setelah calon mati kita dikubur. Setelah dikubur kita bakal ditengahi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, insya Allah dia itu akan dan bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang pertama. Yang kedua, isnaini yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat Jumat, kata baginda Rasul, dibebaskan oleh Allah dari azab kubur. Kita akan mengalami itu. Setelah mati ada 2 kita kemungkinan. Yang pertama kita ada nikmat kubur. Yang kedua ada yang namanya azab kubur. Nikmat kubur adalah hidup dan kehidupannya di alam dunia ini dipakai amal soleh, dipakai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang namanya azab kubur, hidup di alam dunia ini dipakai amal salah, yaitu berbanyak maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang jaminan dari baginda Rasulullah, jaminan bagi orang yang selalu melaksanakan rutinitas sholat berjamaah di masjid kita sebagai laki-laki, insya Allah bakal dijauhkan daripada azab kubur. Sidang Jumat abdi Allah yang bertakwa. Yang ketiga, as-salisu yu'ti'i kitabahu biyamini. Orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat Jumat, yaitu dia akan menerima kitab catatan amal kita. Maaf para jemaah sekalian, kita itu nanti akan diberikan catatan amal kita itu beda-beda. Pertama, ada yang diberikan oleh Allah, oleh malaikat itu dengan tangan kanan secara halus. Berarti dia itu adalah calon penghuni surga. Yang kedua, ada yang diberikan dengan tangan kiri. Berarti dia itu calon penghuni neraka. Dan yang ketiga, ada yang diberikan dengan dilempar dari arah belakang. Berarti Allah itu sangat-sangat murka kepada kita. Harapan kita intinya, catatan amal kita selama kita balik sampai kita mau meninggal dunia, mudah-mudahan saja kita mendapatkan catatan amal kita dengan tangan kanan secara halus. Oleh karena itu, khotib berwasiat khusus kepada diri khotib pribadi, mari kita sama-sama menggalakkan sholat berjamaah, baik di masjid maupun di mushola maupun di tempat kerja. Supaya apa?
tadi jaminan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Arabi'u yamuru ala siratil karbatil khatib. Orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah melintas jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menjambar. Melintas jembatan Siratal Mustaqim kita nanti beda-beda para jemaah. Ada yang secepat kilat bukan main, ada yang sambil lari-lari, ada yang sambil jalan-jalan, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil jalannya pakai lidah, ada yang mau nyampe ke pintu surga, dia itu langsung diceburuskan ke dalam neraka. Itu lain-lain. Kok beda-beda kan? Ya kita amal di alam dunia beda-beda. Jangan disamakan antara kita hidup kita dengan kiai atau ulama. Mungkin para ulama mah karena hidup dan kehidupan di alam dunia itu dipakai ibadah kepada Allah, mungkin nanti pada waktu melintas jembatan Siratal Mustaqim dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Usahakanlah kalau seandainya kita ingin selamat melintas jembatan Siratal Mustaqim mulai hari ini, mulai detik ini, yuk kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid kita ini. Dan yang terakhir adalah al-khamisu yudkhilhu lahu ta'ala jannah bila hisabihi wa ala azab. Yang terakhir adalah orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid atau di musola akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Sekarang timbul pertanyaan kepada diri kita, Pak, apakah kita itu masuk surga? Insya Allah lah masuk surga. Para jemaah, kalau masuk surga itu gampang, diibaratkan sebuah tiket lah. Kata baginda Rasul, inna abdin qala la ilaha illallah subhanahu mata ila dakhalal jannah. Barang siapa yang menyebut kalimat la ilaha illallah pada waktu sakaratul maut, dia itu masuk surga. Abi Dzar pada waktu itu berdialog dengan para baginda Rasul. Ya Rasul, meskipun dia itu bajingan tengik, silahkan kalau bisa. Meskipun dia itu seorang begal, garong dan sebagainya, jauh daripada kebenaran, kalau dia bisa membaca kalimat la ilaha illallah pada waktu sakaratul maut, masuk surga. Kan kita itu ada 3 bagian. Yang pertama ada masuk surga, dimasukkan ke dalam surga, penduduk surga. Kalau masuk surga mah ya itu tadi. Nah, nanti di akhirat kelak nanti ini bukti kasih sayang Allah. Nanti mana penduduk surga masuk ke dalam surga, mana penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Baru di situ Allah menunjukkan suatu kasih sayang kepada kita selaku umat baginda Rasul. Bagaimana Allahnya berfirman kepada malaikat Malik, apakah itu bajingan-bajingan tengik yang jauh daripada agama, gemar melakukan maksiat selama hidup di alam dunia ini sudah dimasukkan ke dalam neraka? Sudah ya Allah. Itu orang-orang yang hidup di alam dunia penuh amalnya, beriman dan bertakwa kepada aku, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh aku dan menjauhi apa yang dilarang oleh aku, sudah dimasukkan ke dalam surga. Sudah ya Allah. Bagaimana di sini kasih sayangnya Allah? Allah turun kepada para malaikat dengan firman-Nya, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin sabaquna bil iman. Sekarang kamu balik masuk lagi ke dalam neraka, cari orang yang ada imannya walaupun sebesar biji jarak, angkat mereka keluar. Tuh itu para hadirin, para jemaah. Jadi meskipun kita jarang sholat, tapi pada waktu melepaskan ruh dari badan bisa membaca la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Barangkali kita itu di ospek dulu, di mos dulu lah di neraka. Nah itu tempatnya nanti kita buang. Insya Allah lah, apabila seorang muslim yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, baginda Rasul sebagai utusannya, insya Allah bakal masuk surga. Yang kedua, kalau dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang istiqomah. Orang kaya dia sholat, miskin sholat, hujan sholat, halodor sholat. Itu istiqomah, tegak lurus. Kalau yang ketiga adalah penduduk surga, ashabul jannah, itu orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sidang Jumat abdi Allah yang bertakwa, khatib mengajak kepada para jemaah sekalian, yuk mulai hari ini, mulai detik ini, ternyata keutamaan sholat berjamaah itu sangat-sangat tinggi faedahnya. Kapan lagi kalau tidak sekarang kita coba melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan saja segala bentuk ibadah kita, baik yang wajib
maupun yang sunat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.